Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Oke, belum kompak. Dua kali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi hari secerah mentari, selamat pagi. Biar lebih semangat, sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi hari secerah mentari, selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa ya Allah. Baik, alhamdulillah semuanya pada sehat ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemanfaatan juga keberkahan ya bagi kehidupan kita. Baik, siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, Rulip. Silakan Rulip dipimpin doa. Semuanya untuk ini ya, Tadim. Duduk siap, gerak. Sebelum dimulainya pada pelajaran sejarah, alangkah baiknya untuk kelancaran pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah berdoa telah selesai. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, juga kelancaran ya. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai, Pak Ilham akan absen dulu ya, terlebih dahulu. Arka hadir? Oke, baik. Cantika? Dwi Rizki? Oh, izin ya. Kemana? Acara keluarga. Ada acara keluarga? Oke, baik. Fitriani? Hadir. Geris? Gaisana? Hadir. Hauna? Hasya? Husna hadir. Husna ya hadir. Khadijah? Lutfi? Sakit atpal pi? Ada yang tahu? Sakit panas. Panas ya? Udah berapa hari? Kemarin. Hari kemarin. Oke. Semoga cepat sembuh kembali ya. Udah pada dijenguk belum? Belum ya. Baru 1 hari ya? Iya. M. Adnan, Muhammad Hafiz, Mutiara, Nada, Nur Muhammad Husaini. Oh, hadir Husain ya? Panggilnya Husain. Olivia Kansa. Radwa. Rulif. Sarah. Fiera. Zarifah. Oke, baik, hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak masuk ya. Pertama yaitu Dwi ya, dia izin. Dan juga ada yang sakit ya, Lutfi ya. Oke, baik, semoga yang sakit segera diberikan kembali kesehatan ya teman-temannya. Dan juga
Teman-teman semua di sini pada fit? Apakah yang di kelas ini juga ada yang kurang enak badan atau enak hati? Ada aja. Nggak ada. Semuanya sehat. Termasuk sakunya sehat ya. Nggak tahu. Oh, sakunya semoga sehat juga ya. Pada udah sarapan semuanya? Sudah ya? Sudah sarapan, mandi, alhamdulillah. Berarti pastikan semuanya sehat. Baik. Oke, selanjutnya di sini Pak Ilham di sini sudah membawa beberapa alat peraga ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang ruang lingkup sejarah, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan lain sebagainya. Termasuk term-term atau terminologi ataupun bahasa-bahasa yang selalu berkaitan dengan sejarah ya. Nah, hari ini Pak Ilham akan memberikan sedikit critical question ya. Pertanyaan pemantik buat kalian, kira-kira nih. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun perasaannya begitu ya. Kira-kira nih, Pak Ilham di sini bawa beberapa alat peraga. Menurut kalian, apa yang akan kita bahas dari mata pelajaran sejarah atau materi sejarah pada pagi hari ini? Oke, siapa yang ingin menyampaikan argumentasinya, pendapatnya? Ada? Kira-kira. Oke, Lip, apa Lip kira-kira? Menurut saya itu ada angklung ya. Oke, ini apa? Ini alat apa namanya? Angklung ya. Ini alat kesenian dari mana? Terbuat dari bambu, tapi bukan bambu runcing ya. Apakah ada yang bisa memainkannya? Nggak ada. Oke. Ini Pak Ilham bawa paru-paru dan, mohon maaf. Ini paru-paru dan juga hati ya. Anggap aja ini hati. Jadi ini hati ya. Tapi jangan bermain dengan hati ya. Harus hati-hati. Hatinya ada dua, jadi apa Sen? Hati-hati. Ada juga ini apa? Gelobo, tapi bukan sesar Lembang ya. Oke, kira-kira nih Pak Ilham dari berbagai alat ini, apa sih hubungannya dengan sejarah gitu? Kok bawa gelobo? Ini kan pelajaran apa? Geografi. Ini pelajaran? Ini pelajaran? Ini? Apa kira-kira? Dari aku untuk masyarakat? Sosio. Lalu kira-kira apa nih yang akan kita bahas hari ini? Dari benda-benda yang kalian lihat di depan ini. Kita tadi ada Rulip ya yang menyampaikan gimana? Apa Rip? Coba sampaikan pendapatnya. Jadi menurut saya ilmu sejarah itu ada kaitannya dengan benda-benda yang ada di depan kita gitu. Seperti ada hubungannya dengan ilmu geografi, ilmu sosiologi, ilmu seni dan lain-lain. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Kira-kira? Muti, coba. Apa kira-kira menurut Muti? Tadi kata Rulip, keren ya, Rulip sudah menyampaikan pendapatnya. Kata Rulip nih, bahwasanya ilmu sejarah itu memiliki hubungannya Lip ya? Atau keterkaitan dengan beberapa ilmu lainnya seperti yang ada di depan ini. Itu ada dengan geografi, katanya dengan seni dan sebagainya. Sebenarnya ini nanti hubungannya dengan apa sih seni itu biasanya? Hah? Budaya ya. Bagus, Rulip, keren ya. Tepuk tangan dulu buat Rulip. Malam tadi kamu baca ya? Oke. Berarti instingnya sudah bagus nih. Apa imajinasinya sudah hadir. Tapi semuanya di sini hatinya hadir kan? Otak dan hatinya hadir di kelas? Nah, alhamdulillah. Ada yang ingin menambahkan, guys? Atau Muti, silakan. Tadi kayaknya udah ngacungin tangan nih. Muti. Ayo gimana? Sejarah itu ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, butuh bantuan dari ilmu-ilmu lain Oh. untuk menciptakan suatu sejarah. Bagus. Tadi apa katanya? Apa yang disampaikan Muti? Sekali lagi, Ti. Agak kencang sedikit. Sejarah itu ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, butuh bantuan dari ilmu-ilmu lain
sempurna menjadi sebuah sejarah gitu. Oke, jadi katanya Pak tadi Husen, coba ulangi apa yang saya ngerti. Ya, ini yang pokoknya intinya mah sejarah itu sebagai ilmu interdisipliner. Wih, tepuk tangan. Bahwa sejarah itu adalah ilmu interdisipliner. Ternyata kata Muti tadi bahwa sejarah itu sebuah ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya membutuhkan ilmu bantu yang lain ya. Nah, termasuk yang ada di depan ini. Oke. Jadi ternyata apa yang kita bahas hari ini itu adalah keterkaitan sejarah dengan teori-teori sosial. Baik. Nah, jadi materi inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi terima kasih bagi kalian yang sudah menyampaikan pendapatnya, sangat keren dan di luar nalar ya. Oh, di luar nalar ya. Di luar nalar Pak Ilham dan ternyata kalian imajinasinya hidup ya. Nah, lalu apa sih keterkaitan sejarah dengan ilmu-ilmu yang ada di depan ini? Lalu apakah ada manfaatnya? Lalu relevansinya seperti apa? Oke. Jadi, seperti yang tadi dikatakan oleh Muti bahwa sejarah itu adalah ilmu yang butuh dengan bantuan ilmu yang lain. Supaya apa kira-kira? Kenapa sejarah butuh dengan ilmu sosial lainnya? Kenapa sih harus ada ilmu sosial lainnya untuk membantu ilmu sejarah itu? Sen, apa Sen? Supaya apa tadi? Supaya apa? Supaya apa? Ayo jangan malu-malu. Hah? Supaya apa? Apa ya? Yang lain? Olivia? Kenapa sejarah harus butuh bantuan ilmu yang lain? Oke, ilmunya lebih lengkap, yang lainnya? Oke, jadi biar ilmu sejarah itu menjadi lebih komplit, menjadi lebih analitis, menjadi lebih logis, hidup, empiris, dan lain sebagainya. Empiris itu apa empiris itu? Fakta dan fakta ya. Nah, jadi kenapa ilmu sejarah butuh dengan ilmu lain? Karena sejarah itu sebuah ilmu yang unik ya. Nah, ilmu yang unik, yang kemarin secara definisi bahwa sejarah itu membicarakan apa? Ya, membicarakan manusia dalam dan waktu. Ya, jadi sejarah itu membicarakan manusia dalam ruang dan waktu. Termasuk kan ruang kita itu dikaji oleh ilmu geografi ya. Nah, itulah sejarah kenapa butuh dengan ilmu bantu lain. Jadi inilah yang disebut dengan new history. Sejarah baru ya. Sejarah baru itu sejarah yang analitis. Terus apa lagi? Empiris. Terus kritis. Logis. Apa lagi? Terus kemudian ada ilmu apa? Yang cara berpikir A, cara berpikir B. Ada berpikir ada diakronis. Kalau diakronis apa kemarin? Menyempit dalam ruang, memanjang dalam waktu. Contoh apa kemarin? Contoh masa penjajahan kolonial misalkan ya. Apa aja yang dibahasnya? Cuma tentang politiknya misalkan. Adapun sinkronik yaitu cara berpikir yang Meluas dalam ruang. Menyempit dalam ya, tentang proklamasi. Baik, itu sedikit Pak Ilham murojaah ya. Murojaah itu apa? Mengulas kembali materi yang sebelumnya. Baik, nah lalu
Dengan ilmu apa saja sih kira-kira sejarah itu memiliki keterkaitan ya? Nah, disinilah sejarah memiliki keterkaitan dan membutuhkan ilmu bantu yang lain. Coba Pak Ilham pengen menyebutkan dari Nada. Pertama Nada sebutkan ilmu bantu sejarah atau keterkaitan sejarah itu dengan ilmu apa saja? Sosiologi. Oke. Guys, kedua. Ekonomi. Garis yang ketiga. Psikologi. Hauna yang keempat. Antropologi. Yang kelima. Fitri. Geografi. Yang keenam. Sarah. Sudah. Ilmu politik. Nah inilah keterkaitan sejarah dengan beberapa ilmu sosial yang lainnya. Lalu pertanyaannya adalah gimana sih keterkaitan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya itu? Di mana sih ada hubungannya itu ya? Oke. Nah sebelum masuk ke situ, Pak Ilham akan bertanya lagi pada teman-teman semuanya. Kalian tahu gak tentang antropologi itu ilmu apa? Hah? Tentang apa? Budaya. Lalu apa lagi yang mau melengkapi? Manusia. Terus? Siapa kamu teh? Alia, maaf. Apa? Jadi antropologi itu adalah ilmu yang membahas tentang budaya atau kebudayaan manusia itu sendiri. Bagaimana misalkan perbedaan antara suku pedalaman dengan suku pesisir atau orang desa dengan orang kan itu beda ya dalam cara interaksinya, bahasanya, terus apa lagi? Psikologi, jiwanya, tutur bahasanya, gerak-gerik dan sebagainya. Nah, lalu ada ilmu sosiologi. Nah, inilah ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi. Bacakan, ada yang membacakan ini apa katanya? Dari aku untuk kira-kira ilmu sosiologi itu membahas tentang apa? Nah, betul apa? Interaksi hubungan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, apa kira-kira bedanya antropologi sama sosiologi? Oke, Olivia, bagaimana? Contohnya apa? Dalam sosiologi itu ada apa aja materinya? Paradigma, terus star, tipi, kasih mobilitas, sosial dan sebagainya. Nah, kalau antropologi ini membahas tentang kebudayaan manusianya itu sendiri ya. Baik budaya desa, budaya kota, pedalaman dan sebagainya. Nanti akan kita bahas apa sih hubungannya. Nah, selanjutnya di sini ada ini ilmu hati sebenarnya ini. Ada dua hatinya ya. Nah, jadi jangan main-main. Tapi jangan mendua hatinya ya. Harus tetap setia. Premium. Susah yang premium sekarang itu ya. Nah, ini kira-kira hubungannya dengan ilmu apa? Benda ini kira-kira hubungannya dengan psikologi. Nah, psikologi itu suatu ilmu yang apa? Mempelajari tentang mental atau jiwa seseorang. Nah, apa sih nanti kaitannya dengan sejarah? Kok sejarah bisa sampai ada hubungan gitu ya dengan psikologi? Di mana ketemunya gitu? Apakah kenalan dulu, ta'aruf dulu atau seperti apa? Nah, lalu ada ilmu
Ini hubungannya dengan ilmu apa kira-kira? Geografi. Nah, ini namanya apa? Fit, apa ini namanya Fit? Globe ya. Ini apa namanya? Peta ya. Kenapa kira-kira sejarah butuh dengan itu? Oke, akan kita bahas nanti. Lalu ada ilmu politik. Ilmu politik itu membicarakan tentang apa? Norma. Tentang pemerintahan, misalkan terus sistem pemerintahan. Apalagi? Ya pokoknya itu yang dibahas dalam mata pelajaran PKN. mata pelajaran PKN itu ya. Nah, ada ekonomi. Siapa guru ekonominya? Pak Hamdan. Belajar apa aja? Indonesia itu apa? Oke, baik. Nah, kita sekarang masuk pada pembahasan. Tadi teman-teman sudah mengetahui ya tentang ilmu-ilmu atau ilmu-ilmu sosial yang Pak Ilham bawa di depan. Dan sekarang kita akan kaitkan. Apa kaitannya dengan sejarah? Pertama adalah sosiologi. Nah, apa hubungannya sejarah dengan sosiologi? Bahwa sejarah itu membutuhkan konsep dari sosiologi, sedangkan sosiologi membutuhkan data dari sejarah. Nah, inilah pertama hubungan sosiologi dengan sejarah. Nah, bahwa sejarah membutuhkan konsep. Konsep apa? Konsep tadi yang seperti disebutkan oleh Olivia tentang bagaimana interaksi masyarakat. Gimana sih cara interaksi masyarakat desa itu? Bagaimana cara interaksi masyarakat kota. Lalu sedangkan sosiologi membutuhkan data dari sejarah. Coba dari hubungan sosiologi dengan sejarah ini, tadi kan ada kata apa ini? Sosiologi membutuhkan data dari sejarah. Ada yang bisa kasih contoh gak kira-kira? Gimana sih sosiologi membutuhkan data dari sejarah itu? Contohnya apa kira-kira? Kalau tadi kan jelas sejarah membutuhkan konsep. Konsep apa? Konsep tentang kemasyarakatan supaya bisa menganalisis, bisa menganalisis tentang bagaimana sih mengkaji tentang sosial masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan sekarang sosiologi sendiri membutuhkan data dari sejarah. Kira-kira seperti apa sih contohnya? Ayo, Muti, Alif, Vera. Nah, betul. Tambahkan lagi. Berlaku sosial di masa lalu. Oh iya, dan memperbaiki untuk memberikan perubahan di masa. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Olive. Nah, tadi kayaknya ada yang mau bicara tapi belum terekspresikan. Kira-kira Husain mau mendapatkan apa? Menyempurnakan tadi apa yang disampaikan oleh Olive. Tadi udah. Hah? Sama berarti? Iya. Kenapa kamu bisa sama soal Olivia? Oke. Tadi betul ya, apa yang dikatakan Olivia bahwa sosiologi itu membutuhkan data sejarah bagaimana masyarakat Bandung misalkan pada abad tahun 1900 misalkan ketika Soekarno kuliah di ITB ya, 1921 Soekarno itu masuk ITB itu. Bagaimana misalkan masyarakat, cara interaksi masyarakat Sunda pada masa Pajajaran misalkan. Kalian tahu nggak gimana cara orang Sunda ngomong saat itu? Cara interaksinya. Kenapa hari ini orang Sunda lemah lembut? Nah, itulah sosiologi ketika akan mengkaji sebuah interaksi masyarakat, tadi seperti yang disampaikan Husain, itu akan apa? Akan ada keterkaitannya ya, hari ini dengan masa lampau. Karena sebuah pepatah mengatakan bahwa hari ini itu adalah ya anugerah. Betul ya, kita hidup ini adalah anugerah. Nah, kira-kira nih hubungannya dengan ini apa? Bahwa
hari ini adalah produk masa lalu. Dan masa depan adalah produk hari ini. Sekali lagi, bahwa hari ini adalah dan masa depan adalah produk hari ini. Ada yang menyebutkan nggak apa yang kata-kata atau caption kata-kata hari ini? Alia, coba apa tadi yang sampaikan Pak Ilham? Hari ini adalah produk dan hari ini. Nah, bahwa masa depan dan hari ini dengan masa lalu itu memiliki dan masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Bagaimana caranya PR kita hari ini adalah menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Bagaimana kita menciptakan sejarah nih? Sejarah. Karena sejarah itu kan kemarin salah satu daripada fungsi sejarah itu apa? Salah satu fungsi sejarah kemarin adalah fungsi P setelah itu. Itu mah. P setelah itu. Maksudnya huruf P. Inspirasi. Halo. Jiwanya masih ada? Masih ada ya. Inspirasi ya, bahwa bagaimana kita belajar dari masa lalu untuk masa depan dan masa kini ya. Maka sejarah itu memiliki ibroh ya, inspirasi. Baik. Oke. Nah, sekarang hubungan sejarah dengan apa? Dengan antropologi. Oke, baik. Antropologi itu tadi ilmu apa? Budaya. Nah, jadi antropologi merupakan ilmu yang mempelajari budaya suatu masyarakat. Nah, antropologi itu pun butuh dengan ilmu sejarah. Kalau tadi misalkan sosiologi, seperti apa yang disampaikan oleh Via, sosiologi itu butuh dengan sejarah. Butuh dengan apa tadi? Data sejarah bagaimana orang masa lalu itu, bagaimana cara interaksi orang atau masyarakat Bandung di tahun 1900 misalkan ya. Nah sekarang, kira-kira bagaimana antropologi ini hubungan dengan sejarah? Atau apa yang dibutuhkan dari antropologi untuk sejarah? Kalau sejarah kan justru butuh ya dengan ilmu antropologi. Contohnya apa? Bagaimana ketika kita mengkaji misalkan kerajaan maritim, kerajaan yang berbasis maritim, dan kerajaan yang berbasis agraria atau di pedalaman itu kan berbeda ya masyarakatnya. Cara pencahariannya. Kalau misalkan kerajaan yang di maritim biasanya pencahariannya apa? Nelayan ya. Nelayan, terus karena di sana ada laut ya, ada pelabuhan dan sebagainya. Kalau pedalaman itu pasti bertani. Contoh gini. Padahal akan bertanya, kenapa di Sunda itu tidak ada candi seperti halnya di Jawa? Di Sunda kan ada beberapa kerajaan juga ya, baik itu yang Hindu Buddha ataupun Islam. Contoh yang menganut Hindu apa? Pajajaran misalkan ya. Atau misalkan kerajaan-kerajaan Tarumanegara, Salakanegara dan sebagainya. Nah pertanyaannya gini, pernah berpikir gak kalian, kenapa sih di Sunda itu gak ada candi gitu? Seperti halnya di Jawa. Coba, apakah kalian pernah menemukan candi gak? Seperti Borobudur,
Prambanan, terus mana lagi? Di Sunda juga ada candi, apa? Candi Jian ya. Yang di Garut Nah itu yang di Garut itu candi apa? Cangkuang itu mah masih kontroversi itu ya, masih dalam proses tahapan penelitian. Yang dileles ya? Yang naik perahu. Nah, apa coba? Kira-kira ada yang bisa jawab gak? Kenapa di Sunda gak ada candi? Padahal di Sunda juga banyak lahir kerajaan-kerajaan yang berbasis Hindu-Buddha. Apa Hussein? Budayanya yang berbeda. Ya apa yang membedakan dari budayanya itu? Apa ya? dulu itu di Sunda teh kalau nggak salah ya. Nah, gimana Mati? Sunda tuh itu pokoknya menjaga alam banget. Ada yang namanya itu Sunda Wiwitan yang kayak pokoknya kita harus menjaga alam, tidak boleh merusak alam. Kalau misalnya pembangunan candi kan itu lumayan, kita harus butuh apa ruang kosong, terus nanti ada penambangan pohon. Jadi kayak mungkin itu masyarakat Sunda tidak membangun candi. Ya, baik. Terima kasih Muti atas argumen pendapatnya. Tadi kata Muti apa? Karena katanya masyarakat Sunda itu menjaga alam karena selalu identik dengan alam. Seperti contoh di kita itu sekarang masih ada kepercayaan yang dinamakan dengan kepercayaan Sunda, tapi bukan agama ya, karena agama yang diakui di Indonesia itu berapa? 6. Pertama, yang kedua balik, enggak bukan rumah. Kristen, yang ketiga Konghucu. Nah kalau Sunda Wiwitan itu masuknya kepercayaan. Kira-kira kalian pernah menemukan nggak di mana hari ini? Sunda Wiwitan hari ini bisa kalian temukan di mana? Yang masih menganut di mana guys? Di Baduy. Baduy itu di mana? Di Banten, provinsi Banten ya sekarang. Di Baduy. Baik. Nah, di Baduy itu antropologi ya, apa namanya? Sunda Wiwitan. Nah, perhatikan lagi. Kenapa di Sunda itu tidak ada candi? Alasannya adalah karena Sunda itu adalah manusia ladang. Tahu ladang? Bukan ngaladangan. Ladang itu adalah coba kalian kalau pernah makan ke makanan Sunda? Rumah makan yang identik dengan masakan Sunda, rumah makan apa? Alam Sunda jelas itu. Bu Imas ya, misalkan yang di Bandung dan sebagainya. Nah, ketika kalian masuk ke rumah makan Sunda, kira-kira apa yang menjadi sebuah ciri khas di rumah makan itu sendiri? Nah, lalapan itulah salah satu ciri bahwa orang Sunda itu adalah masyarakat apa tadi? Ladang. Jadi identik dengan alam. Dan juga secara budaya dan kepercayaan beda ya. Hindu di Sunda dengan Hindu Pajajaran itu beda. Bahwa Pajajaran kan candi itu ada apa di dalam candi itu? Yang disebut dengan bukan relief ya. Relief. Nah, itu si relief itu biasanya menggambarkan tentang Kehidupan dewa-dewa ya, kehidupan. Jadi si Tuhannya itu, kan agama Buddha Hindu itu Tuhannya itu dimanifestasikan, dibentukkan dengan patung, relief dan sebagainya. Nah, sedangkan masyarakat Sunda itu seperti yang dikatakan oleh Muti tadi, itu dulu menganut Sunda Wiwitan ya. Artinya dalam konsep kepercayaan orang Sunda ada yang dinamakan dengan Sang Hyang Taya. Ada spidol? Sang Hyang Taya ya. Sang Hyang itu apa? Ada yang tahu gak artinya Hyang? Bukannya Hyang anaknya Kang Deddy. Sang Hyang Taya. Sang itu Maha, Taya itu
Hyang itu Tuhan ya, Taya itu tidak ada. Jadi masyarakat Sunda itu percaya bahwa Tuhan itu sesuatu yang ada di puncak dan tidak bisa dimanifestasikan seperti patung manusia dan sebagainya. Nah itulah kepercayaan sehingga bisa dijawab ya dengan ilmu antropologi itu. Kenapa hari ini di Sunda tidak ada Candi. sandi? Karena ternyata kebudayaan Sunda itu berbeda dulunya dengan kebudayaan Jawa. Bahwa di Jawa itu Hindu Budanya mereka memanifestasikan Tuhannya dengan patung, candi sebagai. Sedangkan dalam masyarakat Sunda itu adalah masyarakat pertama masyarakat alam yang dimana segala sesuatunya itu pasti dibuat dari alam. Kan dulu mah orang Sundanya kalau kalian main ke kampung-kampung nih pasti rumahnya tuh pakai panggung ya, pakai atap, maksudnya pakai hatup yang dari kayak kalapa gitu. Jadi bukan pakai genteng. Jadi lebih menjaga alamnya ya Sunda itu. Nah jadi alasannya pertama kenapa di Sunda gak ada candi, karena secara kebudayaannya beda ya. Kepercayaan orang Sunda dengan Jawa itu beda. Di kita itu ada Sunda Wiwitan. Sedangkan konsep Tuhannya beda. Yang kedua, masyarakat Sunda itu masyarakat maka sampai hari ini kalau orang Sunda makan harus ada lalapan. Harus sangu wajib ya. Kudu sangu lalapan. Nah, selanjutnya hubungan sejarah dengan ilmu politik. Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lalu. Jadi politik itu membutuhkan ilmu sejarah ya. Bagaimana misalkan sistem orde lama itu, bagaimana sistem orde baru, bagaimana misalkan cara melihat, kan sejarah itu inspirasi ya. Soekarno itu adanya spirit kemerdekaan Indonesia itu melihat dari kebesaran Majapahit. Nah ini, kita hari ini akan nonton video ya. Video tentang politik. Nah yang ada hubungannya dengan hari ini. Hari ini kira-kira sedang ramai apa di kita itu? Demo. Kenapa ada demo di kita? Tidak adanya keadilan. Pernahkah terjadi sebuah demonstrasi di kita? Kapan itu? Ada yang tahu? 1900. Nah, itu sebuah sejarah bagi bangsa Indonesia. 98 itu ada apa, Lip? Ada kejadian apa dalam 98 itu? Demo menurunkan Soeharto atau perpindahan dari Orde Baru ke. Nah, kita hari ini nonton dulu ya. Nih. Nonton bagaimana terjadinya demonstrasi 98 ya. Nanti kita analisis bersama-sama ya. Sebelumnya ada yang pernah nonton filmnya belum? Hah? Film tentang reformasi. Ada yang sudah pernah nonton videonya?
Sebentar ya. Oke. Ada yang bisa bantu? Ini menyambungkan ke ininya internetnya ya. Baik, teman-teman, hari ini agak gerah ya. Biasanya Bandung kan sedang dingin-dinginnya, seperti dia. Tapi hari ini agak panas ya. Coba ada yang mau minum dulu, silakan sambil menunggu Pak Ilham ini ya. Minum, tapi kalau makan nanti kalian ke kantin dulu, gak boleh ya. Silakan. Semuanya pakai tumbler kan ya? Nah, bagus itu untuk apa? Supaya menghindari sampah plastik ya. Nah, tapi kan kemarin teman-teman nggak ada yang ikut demo ya? Nah, nggak boleh ya. Yang siswa itu tidak boleh, belum ada haknya. Nah, kalian juga kenapa kita harus perlu belajar sejarah ya, supaya menjadi orang yang kritis itu ya. Terutama dalam menyikapi persoalan-persoalan kenegaraan di kita ini. Karena bicara politik itu tidak akan lepas dari sejarah ya. Nah, bahkan pernah kalian mendengar gak bahwa sejarah yang terulang kembali? Nah, itu apa maksudnya? Kejadian lama terjadi lagi. Apakah si orangnya itu hidup lagi, misalkan yang udah mati? Nah, lalu apa maksudnya? Peristiwanya. Bahwa konsepnya yang sama ya. Nah, maka tadi ada hubungan dengan sosiologi. Manusianya beda, subjeknya beda, tapi peristiwanya, motifnya, motor penggeraknya itu seperti halnya yang terjadi 98 itu memungkinkan nggak terjadi lagi hari ini? Saat itu 98 kenapa terjadi demonstrasi? Kenapa coba waktu itu mahasiswa kenapa ngedemo Soeharto kira-kira? Kalau itu mah pernyataan Gus Dur ya. Apa kira-kira? Dan apa hubungannya dengan, kira-kira ada hubungannya gak dengan hari ini? Ini belum nyambung terus ya internetnya. Normanya. Apanya? Apanya yang sama kira-kira? Oke, ada yang siapa dulu nih? Geris. Ini sambil kita sambil nge-koneksi ke video. Kalau dulu apa Geris? Kalau dulu emang yang kemarin diadain RUU TNI. Dulu ada di zaman Soeharto. Nah, ini salah satunya keterkaitan politik dengan sejarah. Katanya ada RUU itu apa, Sarah? RUU, pernah mendengar RUU?
rancangan undang-undang. Saat Orde Baru itu pernah suatu itu atau dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru itu pernah terjadi ada dalam kebijakan politik ya yang dinamakan dengan dui fungsi ABRI ya. Nah katanya, kata siapa tadi? Geris, katanya saat ini saat ini katanya terjadi lagi RUU TNI, bahwa TNI memiliki lagi dua apa fungsi saat itu Putih atau yang lainnya? Saat masa Orde Baru apa? Hah? Ya waktu itu TNI selain sebagai pengaman negara ya, aparat ya sebagai ini pertahanan negara, juga waktu itu TNI bisa menjabat sebagai apa? Sebagai itu dewan, misalkan sebagai birokrasi, sebagai bupati. Kan sekarang nggak boleh ya. Kalau sekarang TNI itu misalkan contoh ya, kalau PNS hari ini ingin mencalonkan menjadi anggota dewan misalkan ya, DPR, baik DPRD atau DPR RI, itu harus mencopot dulu apa? Jabatan apanya? Ke PNS-nya ya. Misalkan Pak Ilham PNS nih. Pak Ilham mau nyalon jadi Bupati Bandung misalkan. Nah maka Pak Ilham harus mengundurkan diri dari jabatan Pak Ilham PNS sebagai guru misalkan. Nah dulu itu di masa Orde Baru itu tidak seperti itu ya. Sekalipun dia TNI bisa juga menjadi pengawas misalkan di dalam birokrasi pemerintahan. Nah itu. Yang kedua apa aja kira-kira? Tadi kata Geris ada hubungan ya. Karena terjadi lagi sebuah kebijakan yang sama sehingga menyurut mahasiswa untuk demo. Ada yang menyampaikan lagi? Nggak ada. Oke. Ini ada kendala ya pemutaran videonya. Dan hari ini kita akan menonton bagaimana terjadinya demonstrasi 98 yang mengawali pemerintahan pada masa reformasi ya. Tapi ternyata agak ini ya. Nah selanjutnya ini ada beberapa ilmu lagi. Nanti setelah ini kita akan adanya refleksi bagi kelompok menyampaikan sebuah contoh-contoh dari keterkaitan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang geografi. Ini global. Sekarang di Bandung lagi rame apa? Sesar Lembang. Kalian sudah navigasi? Bagaimana ketika terjadi itu? Sesar Lembang itu apa sih? Bukan macan yang kabur ya. Bukan itu. Sesar Lembang itu udah dibahas ya dalam geografi itu pastinya. Yang membentang dari mana? Kabupaten Bandung Barat ya kalau salah sampai Lembang. Nah sampai itu daerah Dago ke atas ya. Dago Pakar, Lembang. Nah, tapi termasuk bahwa dampaknya akan terasa se-Bandung Raya. Tapi ada salah satu analisis kemarin seorang ahli BMKG yang mengatakan seandainya kan kenapa terjadi gempa sesar Lembang itu karena ada pergeseran si lempengnya ya. Nah itu kalau sampai terjadi misalkan gesekannya agak kencang itu bisa menyebabkan sampai 7,2 skala liter. Skala liter bener gak? Pokoknya 7,2 lah. Skala liter itu apa namanya? Pokoknya 7,2 lah. Nah makanya hari ini kan pemerintah sudah melakukan tadi yang seperti dikatakan Husein ya.
Karena termasuk Gede Bage nih, Gede Bage penyelidikan itu katanya akan terdampak. Termasuk posko-posko salah satu yang akan disiapkan itu ada di GBLA di daerah kita ya. Kenapa? Ada yang tahu gak alasannya? Karena kita itu apa? Husen. Karena kita itu termasuk dataran rendah. Jadi kalau agak geser teh goyangnya agak kenceng gitu. Jadi ya, amit-amit lah sampai ambles semua. Nah itulah. Nah lalu kenapa hubungannya dengan sejarah nih? Kira-kira apa? Tadi secara definisi di awal dijelaskan bahwa sejarah itu membicarakan ruang dan ruang itu kan hubungannya dengan ini nih. Ruang, peta ya. Bagaimana misalkan ada yang mau kasih contoh gak? Contoh hubungan geografi dengan sejarah. Kenapa sejarah membutuhkan geografi? Nah, karena kan dalam sejarah itu dibagi beberapa tema sejarah ya. Ada sejarah dunia, terus sejarah apa lagi? Nasional, sejarah Nah, itulah kenapa kita membutuhkan geografi. Sehingga kita tahu jangan sampai salah bicara misalkan Rulip nih. Rulip bicara perang dingin. Atau bicara perang dunia 1 dan 2 misalkan kata syarat. Pas saya mau bicarakan perang dunia 1 dan 2. Tapi yang dibahas di kawasan Garut misalkan ya. Itu kan salah ya. Nah itulah kenapa harus tahu geografi. Sejarah perang dunia 1 di mana terjadinya? Di belahan dunia Eropa. Termasuk 2, termasuk perang di jangan ngebahas misalkan Uni Soviet itu ada di Amerika. Nah, salah itu ya. Uni Soviet di mana Pak? Di benua Australia. Apalagi di benua Asia, salah. Kalau Uni Soviet masuknya benua mana? Eropa ya. Masuk Eropa timur yang sekarang jadi Rusia. Nah, itulah perlunya kita paham geografi. Karena sejarah itu bicara tentang ruang. Sedangkan ruang itu ada di dalam kajian geografi. Sejarah itu kan sejarah dunia. Kita harus tahu nih peta. Sejarah ketika bicara sejarah dunia 1. Ketika bicara sejarah perang dingin. Ketika bicara revolusi Prancis. Ketika bicara revolusi Rusia. Revolusi Cina. Tembok Cina itu ada di mana? Cina. Kalau piramida ada di mana? Mesir itu masuknya benua? Nah, itu nih salah nih. Mesir itu masuknya benua Afrika. Nah, itu. Tapi kadang kita merasa gak kalau menyebut Mesir itu seolah-olah di Arabnya, bener gak? Bener gak? Kenapa? Karena mungkin ada kesamaan dalam karakteristik geografinya. Sama-sama padang pasir, padahal Mesir mah ada di Afrika. Hello, salah ya. Sekarang kalau bicara Mesir itu ada di Asia. Pak, piramida itu ada di mana? Ada di Arab. Nah, salah itu ya. Nah, piramida itu ada di di Afrika. Kalau Konstantinopel di mana tembok Konstantinopel? Di mana? Fit pernah mendengar tembok Konstantinopel? Hah? Pernah mendengar? Tembok Konstantinopel. Nah, kira-kira ada di belahan dunia mana? Timur ke barat. Itu mah lagu apa? Lagu apa? Wali itu mah ya. Tapi bukan Wali Songo. Wali Band. Nah, berada di belahan, kira-kira ada yang bisa melihat gak? Nah, berada di wilayah Asia Barat sebagian, Eropa Timur ya. Karena itu bekas Bizantium dan ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Oke, baik. Perhatikan lagi.
Nah, sekarang selanjutnya ada hubungan ilmu sejarah dengan ilmu psikologi. Apa kira-kira? Ilmu psikologi meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku tersebut. Ada yang mau kasih contoh? Nanti Pak Ilham akan bikin beberapa kelompok ya, kelompok diskusi untuk merefleksikan contoh-contoh dan hubungan sejarah dengan ilmu sosial yang lainnya. Seperti kemarin contohnya apa? Soekarno ketika kemana? Ke Rengas Dengklok. Kenapa itu diculik? Ini ada dua orang nih, ada dua jenis manusia. Ada dua jenis manusia ketika terjadinya penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok. Ada jenis manusia tua, ada jenis manusia muda. Apa bedanya kira-kira? Yang muda ini yang Pemikirannya, terus semangatnya, terus yang ya jelas muka beda ya. Kecuali pakai AI. Apalagi? Nah, pemikiran dan semangatnya. Karena kalau manusia muda itu lebih agresif ya. Semangat, hayu ayo lagi gitu. Sekarang perang hayu. Nah, kalau orang tua itu kan biasanya berpikirnya agak lama. Lihat dulu nih ini kira-kira bagusnya gimana. Tapi cek orang muda itu pokoknya harus ayeuna gitu ya. Harus sekarang merdeka gitu. Santai, kalau Soekarno santai. Pas saya sekarang mau ke Sumarekon ikon santai gitu ya. Kenapa harus sekarang? Katanya nanti nunggu diskon dulu gitu. Apa pokoknya takut keburu habis gitu. Nah, itu psikologi hubungannya dengan sejarah. Lalu sekarang ekonomi. Nah, apa hubungannya kira-kira? Karena perkembangan ekonomi selalu berubah dari masa ke masa sehingga membutuhkan analisis sejarah. Nah, jadi termasuk sejarah juga hubungannya dengan ekonomi sangat ketat ya. Bagaimana kebijakan ekonomi hari ini yang diterapkan oleh pemerintah itu pasti apa? Pasti ada hubungannya, pasti melihat dari kebijakan sebelumnya. Kalau menerapkan kebijakan A, maka dampaknya bakal apa misalkan ya, misalnya kalau kebijakan C maka dampaknya akan D misalkan. Nah, maka dari situ bisa melihat 98 itu terjadi krisis moneter. Nah, itu harus dijadikan sebagai sebuah pijakan bagi pemerintah hari ini. Bagaimana peristiwa 98 itu supaya kita tidak terjebak pada lubang yang sama gitu ya, pada situasi yang sama. Maka kita perlu belajar sejarah ekonomi, bagaimana ekonomi masa Orde Baru, bagaimana ekonomi pada masa bagaimana ekonomi pada masa kolonial Jepang dan sebagainya. Nah, oke, ada yang mau bertanya dulu Kak? Nah ini Pak Ilham refleksi dulu, ada yang mau bertanya dulu Kak? Kira-kira, ayo, dua orang, kuotanya dua orang dulu. Lip? Oke, Lip, mau tanya dulu, silakan. Nanti jika kalian akan bertanya lagi, silakan. Ada yang mau tambahan, maksudnya sekarang dibuka dua dulu. Nanti ada yang mau menambahkan atau mengkritisi Pak Ilham, atau memberikan ulasan, silakan ya. Oke, Lip. Lip dulu. Nanti dulu, Pit. Oke, Lip. Lip. Apa pertanyaannya? Kan dulu itu saat zaman penjajahan kolonial itu pernah apa sih menjadikan idol orang-orang Indonesia itu sebagai guru kan Pak, kayak pembangunan jalan atau apa itu. Kayak Nah, itu termasuknya ke aspek sejarah, apakah psikologi dimanipulatif mereka itu atau gimana Pak? Oke.
Misalkan jalan yang terpanjang yang dibangun masa Belanda itu jalan apa? Anyar, Anyar ke Pak Palembang. Panarukan. Bukan Palembang, Palembang. Itu pada masa 1000 km ya. Tapi kalau jalan terpanjang di dunia sekarang ada di Si Afrika. Bandung. Jalan Asia. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti Lulip dijawab. Atau mau jawab dulu Lulip? Oke. Nah tadi kata Lulip, apakah itu ada manipulatif hubungannya dengan psikologi atau seperti apa? Bisa jadi. Karena saat itu kondisi masyarakat Indonesia secara mindset ya, belum seperti hari ini. Karena apa kira-kira? Karena persoalan pendidikan. Makanya lahirnya pergerakan nasional itu melawan akan kebijakan-kebijakan dari kolonial itu akibat dari kebijakan politik etis. Apa politik etis itu? Politik balas budi yang dimana pribumi itu bisa sekolah ya. Dari sekolah itu maka menjadi maka tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibohong karena otaknya sudah cerdas. Nah itu. Ada yang mau menambahkan atau enggak setuju dengan Pak Ilham? Silakan. Gimana Lip? Mau menanggapi dulu? Paham nggak? Oke. Kalau nggak setuju boleh sampaikan dulu Lip. Atau mau bertanya lagi? Puas? Oke, Muti, apa bertanya apa? Enggak, berarti dulu tuh orang Indonesia tuh gampang banget dimanipulasi. Kan dulu tuh ada yang yang divide et impera, Apa itu ada pidato Sinvira itu apa? yang Politik adu. domba. Jadi sering diadu-adukan, tapi bukan kayak domba Garut ya. Iya, berarti dulu orang Indonesia tuh secara pemikirannya tidak rasional sama psikologi juga belum berjalan gitu. Nah, karena hegemoni kolonial saat itu kuat juga ya di Indonesia, juga masyarakat Indonesia saat itu mungkin ya secara pemikiran dan kemajuan pemikiran, mindset saat itu belum seperti hari ini ya. Makanya kenapa ada kalau Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Hari Kebangkitan Nasional. 1928 itu Sumpah Pemuda. Nah, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Ya, tadi betul ya, itu diawali dari Budi Utomo, tahunnya betul 1908. Betul Sen, terima kasih. Kalau tanggalnya tanggal berapa kira-kira? Tanggal 22 Oktober mah hari santri. 21 April hari Kartini. Sumpah Pemuda ada 28 Oktober Sumpah. 20 Mei. Nah itu sebut sebagai Hari Kebangkitan yang diawali dari Budi. Kenapa waktu disebut Hari Kebangkitan Nasional? Ada yang tahu nggak? Tadi hubungannya dengan pertanyaan Muti. Kenapa waktu itu diperingati atau muncul Hari Kebangkitan Nasional? Kamu? Kenapa bangkit? Bangkit dari apa sih? Apakah? Dari pemikirannya udah bagus. Oke, pemikirannya. Yang lainnya? Kenapa ada Hari Kebangkitan Nasional? Atau ada gerakan Kebangkitan Nasional? Muncul keinginan merdeka. Yang lainnya? Udah berpikir untuk melawan secara diplomatis. Nah itu betul. Ada kesadaran bahwa kita itu sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa besar, tapi ada di bawah penjajahan atau di bawah telunjuk orang-orang Belanda. Maka saat itu orang-orang yang terdidik, yang lahir dari politik etis itu, seperti Budi Utomo, Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, siapa lagi? Rajiman, Does Doker, Setiabudi itu ya. Terus Bapak Pendidikan itu siapa? Ki Hajar Dewantara, Dewi Sartika, Kartini.
itu ya tokoh-tokoh nasional itu mereka menyadarkan pada bangsa Indonesia, yuk kita itu bangsa besar. Hari ini kita sudah bertahun-tahun berada di bawah kungkungan kolonial. Kenapa mereka bisa sadar? Karena otaknya sudah diisi, sudah berpikir. Akibat apa mereka sadar? Akibat adanya pendidikan itu diberikan oleh pemerintah Belanda melalui kebijakan politik etis. Politik etis itu apa? Politik balas budi. Jadi waktu itu pribumi kan awalnya hanya sebagai pelayan, tamu ya, atau misalkan perempuan, mohon maaf, jadi hanya sebagai pemuas misalkan dan sebagainya. Nah, maka dengan adanya itu bangkitlah tokoh-tokoh perempuan. Kita itu butuh dengan pendidikan. Kita itu berpikir bahwa perempuan itu bukan hanya sebagai pelayan, tapi memiliki harkat martabat yang sama, berhak untuk mengenyam pendidikan. Nah, dari situlah mulai ada kesadaran. Paham gak, Ti? Maka 1908 ketika lahirnya Budi Utomo itu 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan. Kenapa bangkit? Karena sadar. Kalau gak sadar gak bakal bangkit, bener gak? Tidur terus. Ada pertanyaan lagi? 2 lagi orang bertanya. Silakan, ayo. Chen? Tidak, nggak tahu. Olive, Via, Hauna, Viera, Riva. Ya, silakan Hauna, gimana? Kan kalau sekarang kita kan Bapak, Nah, misalnya yang PNS mau ngajuin jadi DPR kan harus nunjukin dulu. Itu nyalonin doang. Kalau misalnya nggak kepilih gimana? Pak Ilham PNS nih, guru atau dosen misalkan. Pak Ilhamnya ditawarin sama partai PKB. Pak Ilham mau gak nyalon di Dapil Panjilekan misalkan, Kota Bandung, sebagai anggota Dewan Kota Bandung. Oh siap. Ini kalau Pak Ilham terpilih maka akan menjadi ketua fraksi PKB misalkan ya. Perwakilan dari PKB. Lalu Pak Ilham nyalon dan ternyata suara Pak Ilham itu suara Pak Ilham itu kalah gitu ya. Cuma dapat 10 orang yang milihnya. Kasihan ya. Dari warga Panjilekan sebanyak 500 jiwa itu yang milih hanya 20 orang. Sedih gak? Sedih lah. Gak bisa tidurnya seminggu itu ya. Tadi pertanyaan Hauna apa? Yang keras? Kalau misalnya kan ada nyalonin. Heeh. Kalau misalnya nggak kepilih itu gimana sih yang nunjukin diri dari PNS? Tapi kalau kalah, Kalau saya jadi PNS, kalau kalah resikonya Pak Ilham ya udah nggak jadi PNS lagi gitu ya. Sedih gak? Sedih. Ya, harus dipikirkan ya. Jadi kalau menang itu kan pasti terpilih ya menduduki kursi DPR. Tapi kalau Pak Ilham kalah, wayah nawa itu mah harus healing dulu ya. Harus healing dulu kembali ke Ciwidey misalkan ya. Kayak kemarin siapa contohnya di Indonesia? Siapa? Bukan. Ridwan Kamil itu kan dosen ITB. Dia nyalonin jadi wali Kota Bandung. Kota Bandung dulu. Kalian masih kecil kayaknya ya? Nah, menang kan? Nah, berarti dia udah lagi gak jadi PNS, aman. Nyalon jadi menang nggak? Nah, satu periode menang 2019 sampai 2024. Kemarin nyalon lagi di Jakarta, menang nggak? Kalah. Sekarang gimana nasibnya? Ya sudah, dia bisa jadi dosen, bisa jadi dosen luar biasa. Bisa aja masih ngajar di ITB, bisa aja ngajar di universitas yang lainnya, misalkan di Unpad, tapi statusnya bukan menjadi pegawai negeri sipil. Karena apa? Karena tadi kan sudah mengundurkan diri. Sekarang Kak Emil bisa gak daftar lagi CPNS? Nah, bisa, karena usia PNS itu maksimal kalau S1 35 tahun, kalau S3 40 tahun. Jadi begitu Hauna. Jadi Hauna misalkan sudah jadi apa ya? PNS. Ini misalkan kalau BUMN itu bukan PNS ya. Badan usaha milik negara.
tapi pegawai BUMN itu khusus. Misalkan Hauna itu jadi perawat ya, atau jadi dokter misalkan di Universitas di RS Muhammadiyah, Pajajaran misalkan, karena yang pemerintah. Nah ternyata Hauna itu tertarik untuk nyalon wali kota Bandung, wakil wali kota Bandung. Nyalonin mengundurkan dulu sebagai perawat atau dokter di RS tersebut, di rumah sakit tersebut. Ternyata kalah gitu ya. Biasanya dia menangani orang yang sakit, sekarang dia menjadi orang yang sakit. Jadi yang konsultasi. Nah, itu ayah nawe harus sabar itu ya, meratapi kehidupan. Maka kata Husain tadi, jangan main-main dengan hati gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Paham nggak? Nah, maka sekarang Kang Emil kan dia bisa aja menjadi dosen kembali, tapi posisinya bukan PNS. Karena usia juga udah lebih dari 40 tahun, tidak bisa menjadi nyalonkan lagi. Makanya salah satu, kalau kalian mau daftar jadi PNS, itu tidak boleh terdaftar menjadi apa? Anggota parpol. Karena hati-hati ya, kalau teman-teman terdaftar di Sipol, ada namanya Sipol nih, sistem semacam politik itu ya. Anggota untuk, misalkan Pak Ilham sebagai anggota PKB misalkan, ada di situ. Nah kalau kalian sudah terdaftar di situ, itu gak bisa jadi nyalon PNS. Kalau mau nyalon, maka harus dicabut dulu itunya dari sistemnya. Baru kalian bisa nyalon. Ada yang bertanya lagi? Oke, silakan. Atau mau menambahkan, Pak, misalkan sepemahaman saya mas seperti ini. Ayo guys, mau bertanya? Hah? Ayo. Halo. Satu lagi orang yang bertanya. Kamu? Baik. Terima kasih tadi yang sudah berani bertanya ya. Yang sudah berani bertanya. Pak Ilham apresiatif atas keberaniannya. Dan barangkali ada yang mau menambahkan atau mengkritik Pak Ilham, silakan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang Pak Ilham akan bagi dulu kelompok. Sambil nanti di akhir akan ada reflektif dari hasil kelompok itu, menyampaikan hasil diskusinya ya. Tadi ada berapa ilmu sosial yang berhubungan dengan sejarah itu? Nah, pertama apa? Sosiologi, antropologi, geografi, sosiologi, Ekonomi, Oke. ilmu politik. Udah. Berarti 6 ya? Nah, oke ya. Di ruang kelas ini ada 20. Jadi 18. 18. Oke, berarti kalau 6 kelompok itu dibagi 18 bagi 3 berapa? Paling 6. Setiap kelompoknya itu ada 3 orang ya. Baik. Berhitung dari siapa? Garis. 2. Fitri. 2. 1. Yang keras? Mau dibikin 6 kelompok. Kan ini ada 6 ya. Berarti 6 kelompok. Lu udah 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, betul. Mohon maaf. Saya ulangi lagi. Terima kasih kepada saudara Daris. 1 Daris. 5. 5. 1. 1. 6. Berarti silakan kalian berkumpul dengan
nomornya tadi yang telah kalian sebutkan. Yang 2 dengan 2, yang 1 dengan 1, yang 3 dengan 3, yang 4 dengan 4. Oke, ayo cepat. Pak Ilham kasih waktu 2 menit untuk berkumpul. Boleh mejanya dimundarkan dan sebagainya. Silakan sekemampuan kalian. Ayo, ayo. Ayo, berkumpul di depan ya. Berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Boleh di mejanya, boleh di segitiga, mau segi 4 dan sebagainya. Ini kelompok berapa? 4. Ayo. Di sini nih masih kosong, nih masih kosong. Nanda. Kalian coba tuh meringkar. Biar enakan. Nah. Mau gini kalian? Yo nih kayak kelompok ini mau dibikin seperti ini bisa nih. Siapa ya? Baik, kelompok 4. Nanti kalian tugasnya adalah bagaimana mencari contoh-contoh selain apa yang tadi telah Pak Ilham sampaikan antara ilmu sejarah dengan ilmu hubungannya dengan ilmu ekonomi, geografi dan sebagainya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Sekarang kalian silakan analisis, cari lagi example yang lain, refleksikan nanti di depan ya. Paham? Oke. Cukup satu contoh saja ya. Keterkaitannya misalkan dengan psikologi, peristiwa apa nih? Atau apa contohnya, paham nggak? Misalkan dengan antropologi, paham nggak? Paham. Oke. Nah sekarang Pak Ilham langsung bagikan bagi tugasnya. Yang kelompok nada itu bagaimana cari contoh sejarah dengan hubungan sejarah dengan sosiologi ya. Oke. Kelompok muti itu hubungan sejarah dengan ya silakan Hafid. Dengan ekonomi ya. Sangat susah. Kelompok Sen itu dengan psikologi ya. Kelompok siapa ini? Sarah itu dengan geografi udah ada belum? Belum, dengan geografi ya. Ayo yang belakang. Ya Allah. Kelompok Rulip hubungannya dengan dua lagi yang belum ya? Politik ya. Dan itu dengan antropologi. Paham? Oke, silakan kerjakan selama 5 menit. Diskusikan. Silakan buka di buku paketnya dan analisisnya lalu sampaikan nanti. Kalau mau bawa HP, siapa yang bawa HP? Silakan berapa menit perlu bawanya? 2 menit. Oke. Silakan sambil diskusi sambil menunggu handphonenya datang. Oke. Sok silakan diskusi. Kembangkan apa yang sudah tadi Pak Ilham sampaikan di depan. Dengan politik ya. Banyak itu, coba hubungkan. Ayo Hauna.
dengan peristiwanya, bagaimana hubungannya dan sebagainya. Cari hubungannya, kalau bisa kasih dengan contohnya ya. Contohnya kayak tadi misalkan dengan antropologi ya. Salah satunya adalah kenapa masyarakat Sunda misalkan tidak ada candi, sedangkan di Jawa itu ada candi. Contoh tadi yang sosiologi, bahwa sosiologi itu membutuhkan sejarah. Bagaimana misalkan cara interaksi orang Bandung di tahun 1800. Nah itu. Ayo diskusikan. 2000-an di Papua. Oh ya itu yang di masalah agama ya, yang disampit. Ya nanti. Baik, karena handphone sudah datang, silakan gunakan informasi internetnya, searching dari berbagai sumber, lalu nanti bikin analisis oleh kalian ya. Pak Ilham ingin deskriptif analitis. Oke, cepat, silakan bagikan oleh piket. Satu kelompok, satu aja cukup. Ayo cepat. Kita butuh waktu 5 menit dan setelah itu silakan untuk direfleksikan, disampaikan di depan sesuai pendapatnya masing-masing. Itu yang di ini Rulip. Yang kasus ini bukan di Papua. Yang apa namanya? Ambon kalau salah ya. Yang 2006. Iya yang kalau Gus Dur itu 2001 ya. Sama MPR. Ya. Olivia tentang apa Olivia? Jadi kita meneliti yang kayak misal di Orde Lama gitu kan, Indonesia tuh dijajah lagi kan. Agresi militer. Terus kayak meneliti pola pikirnya Jenderal Sudirman yang ikut peran. Oh benar. Bisa, keren itu. Psikologi itu kan antara Soekarno dengan Sudirman. Bahwa Sudirman saat itu ingin bla bla bla, sedangkan Soekarno ingin bla bla bla. Ya silakan, bagus. Ayo Adnan, semangat Adnan. Semangat Adnan. Yuk, Fit, semangat Fit ya. Sarah sudah ada? Silakan bikin analitis, deskriptif analitis, tidak deskriptif naratif. Nggak tahu tuh sejarah Oke. mikir. Boleh. Hubungkan dengan sekarang apa? Kalau misalnya yang ekonomi, kayak misalnya kalau misalnya dulu tuh kan VOC, yang kayak sistemnya tuh pemaksaan, tanam paksa kayak gitu-gitu. Kalau misalnya yang sekarang kayak perdagangan tuh udah lebih sistematis dan lebih Bisa. Oke. Kayak gitu. Bisa. Nah, ini keren nih. Kelompok Muti itu adanya kesadaran akan dihubungkan dengan hari ini. Kalau misalkan tadi ada demonstrasi 98, hari ini kenapa bisa terjadi? Ekonomi zaman kolonial seperti apa, hari ini seperti apa? Lalu tadi apa? Bagaimana misalkan sikap pemerintah saat masa Orde Lama dan saat hari ini? Ayo silakan, kita waktu menit sekitar 5 menit lagi. Nah sekarang yang demo tahun 2025 masyarakat malah ngedemo DPR gitu Pak, begitu bisa nggak?
Boleh, so. Tapi poin kasusnya apa di sana gitu ya. Kamu ambil poin kasusnya. Kalau saat itu misalkan Gus Dur apa namanya? Memberi kebijakan seperti apa, kalau hari ini apakah ada keterbalikan dan bagaimana solusinya gitu ya. Ya, paham. Ini atau jangan Ayo semuanya harus interaktif ya, harus aktif semuanya. Jangan yang satu berpikir, yang satu bagian berdoa, nggak boleh ya. Semuanya harus berpikir. Kalau berdoa nanti di masjid. Baik, 3 menit lagi. Udah? Antropologi bisa budaya tuh bisa agama juga. Bisa. Jadi kan yang waktu Belanda ke sini tuh, jadi di sini mah Belanda kan membawa misi penyebaran agama di agama Kristen di Maluku. Bisa. Nggak bisa. Bisa. kamu kalau misalnya revolusi industri bisa. Bisa, di situ kan ada ini ya. Coba. Ayo jadikan teknologi internet sebagai bahan informasi. Selebihnya kalian analisis sesuai dengan pemahaman kalian. Ayo, ayo. Mulai berpikir. Skandal Bulog Garden dan Bulog 2 menit lagi. Nanti ini ya, Pak Ilham mau memberikan semacam kesempatan untuk maju ke depan dari satu kelompok. Kalian maju ya. Oke, 2 menit lagi, silakan. kalau hubungannya soal ini Pak, skandal Bulog Garden dan Bulog itu gimana? Udah yang tadi aja, keterkaitan yang Gus Dur aja, yang reformasi sama hari ini atau masa penurunan Gus Dur dengan terjadi hari ini misalkan. Itu cukup satu aja itu, Rolif. Yang tadi peristiwa Gus Dur. Saat itu misalkan waktu itu mah Gus Dur yang diturunin DPR. Kalau saat ini apa namanya, DPR ingin gimana? Waktu itu Gus Dur dari pemerintahan sendiri yang ingin menurunkan DPR. Sekarang rakyat yang ingin melungsurkan DPR. Lalu ada apa di sana gitu? Paham nggak? Ya kenapa itu bisa ada peristiwa ingin sama-sama menurunkan gitu? Poinnya itu kan? Lalu apa persoalannya di sana? Oh ternyata pada masa Gus Dur dan masa hari ini itu terjadi sebuah tindakan yang sama misalkan dari pemerintah itu sendiri. Baik, 1 menit lagi. Nah setelah ini Pak akan memberikan ruang pada salah satu kelompok dari 6 kelompok ini untuk menyampaikan refleksinya, hasil penemuannya di depan ya. Nanti yang belum kita akan berikan ruang di minggu selanjutnya. Oke? Oke. Kira-kira kelompok siapa nih yang sudah siap dan berani ke depan? Oke, kelompok berapa ini? 4, tepukan dulu kelompok 4. Oh. Oke, silakan kelompok Muti ke depan.
Mau dipakai ininya, mau pakai spidol silakan. Oke. Nih kelompok penting akan menjelaskan keterkaitan sejarah dengan ekonomi. Juga relevansinya dengan hari ini. Biar kalian sadar bahwa kita itu apapun jurusannya, ujiannya adalah ekonomi. Oke, silakan. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana hubungan antara sejarah dan ekonomi berikut juga dengan contoh nyatanya. Jadi yang pertama kita akan jelaskan hubungan sejarah dengan ekonomi. Hubungan sejarah dengan ekonomi. Atau pakai bahasa sendiri, Alia langsung. Pemahaman kamu seperti apa? Jangan textbook ya. Ya. Peristiwa sejarah lahir dari ekonomi, misalnya perdagangan atau sumber daya alam atau ketidakadaan distribusi kekayaan. Sejarah mempengaruhi perkembangan ekonomi, situasi politik, peran kebudayan, Ya agak keras, agak keras. tindakan dampak besar pada struktur ekonomi suatu negara. Juga kebijakan ekonomi tercatat dalam sejarah. Kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah, misalnya monopoli, pajak, atau sistem perdagangan, menjadi bagian dari sejarah ekonomi. Terus contoh nyatanya kan tadi itu hubungannya sejarah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Contohnya tuh kayak di zaman dulu kan sistem perdagangan kita tuh masih dijajah Belanda, jadi masih dipengaruhi oleh VOC yang kayak sistemnya tuh pemaksaan kayak culture style yang kayak tanam paksa. Nah tapi sekarang tuh sistematis perdagangan di Indonesia tuh udah sangat-sangat berubah, jadi lebih adil dan lebih sistematis, udah punya mata uang atau jadi lebih tidak ada pemaksaan dalam perdagangan gitu lah. Jadi sangat-sangat mempengaruhi sejarah, sangat-sangat mempengaruhi ekonomi gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan oleh kelompok lain pada kelompok 4? Paham? Cukup? Atau tidak sepakat boleh? Oke. Jadi ternyata sejarah itu sangat berhubungan dengan ekonomi hari ini. Jadi kita harus sadar ya akan kebijakan-kebijakan yang berlangsung. Baik, ada mau ditambahkan lagi? Satu kalimat dari Muti tentang sejarah dan ekonomi. Kalau misalkan sosiologi tadi kata Pak Ilham apa? Bahwa sosiologi membutuhkan fakta dari sejarah dan sejarah membutuhkan konsep dari sosiologi. Nah, satu kalimat ekonomi dengan sejarah. Apa? Sejarah mempengaruhi perkembangan ekonomi, dan ekonomi mempengaruhi bagaimana sejarah berlangsung. Kayak gitu ya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Keren sekali ya. Baik, silakan Anda duduk kembali di kursinya masing-masing. Keren ya. Tadi analisisnya bagus. Baik, anak-anakku semua. Jadi bahwasannya ternyata sejarah itu adalah ilmu yang kompleks ya. Bahwa sejarah itu kata Quran apa? Sebagai ibroh ya di masa hari ini. Bahwa sejarah yang sudah berlangsung di masa depan itu akan memiliki sangat-sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita hari ini. Jadi hari ini kalian merasa akan tersadarkan enggak? Merasakan tersadarkan nggak dengan ada pembelajaran bahwa oh ternyata sejarah itu ada hubungan dengan budaya kita, dengan ekonomi, dengan politik, dengan psikologi, juga dengan apa lagi? Antropologi, geografi, ekonomi ya, dan politik. Nah, maka bahwa segala sesuatu bullshit ya kalau tidak ada sejarahnya. Maka kalau bicara sesuatu itu harus diawali dari sejarah. Karena tidak mungkin terciptanya sebuah ilmu geografi kalau tidak ada sejarahnya. Baik,
Sekali lagi Pak Ilham ucapkan terima kasih ya kepada kalian hari ini yang cukup mantap, keren. Sepertinya kelompok Gais Uga sudah siap nih menyampaikan karena waktunya sudah habis ya. Kayaknya udah greget nih guys nih. Udah greget pengen ke depan tapi sama Pak Ilham di stop. Nanti ya guys minggu depan. Jadi minggu depan kalian yang belum presentasi silakan untuk lebih mempertajam analisisnya ya terkait hubungan sejarah dengan ilmu sosial yang lainnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi artinya bahwa belajar sejarah itu bukan menjadi kuno ya. Bahwa jadikan sejarah itu sebagai apa? Spion ya. Sekian spion untuk melihat di masa depan. Karena tadi kan fakta ya. Fakta gak? Bahwa sejarah itu bukan hanya bicara masa lalu tapi juga masa kini dan masa yang akan datang. Nah, maka itu sekali lagi Pak Ilham ucapkan terima kasih apresiasinya kepada teman-teman, kepada anak aktif semua atas perhatian dan analisisnya juga interaktifnya yang sangat keren ya. Jadi Hauna nanti pikirkan lagi kalau kamu jadi PNS mau menyalonkan jadi wali kota harus berpikir kembali ya. Karena tidak bisa dua jabatan yang bisa diampu hari ini ya dengan kebijakan hari ini. Kita kan mengetahui hal itu karena kita mengetahui sejarah. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya dan ada kebermanfaatannya juga. Kita bisa mengaplikasinya ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, bahwa sejarah itu adalah cermin masa depan untuk melihat cermin masa lalu untuk melihat masa. Nah, baik, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila hari ini kita yang belum presentasi ya, belum kebagian waktunya. Bila topik walidaya walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.